Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, karena Engkau adalah yang layak kami sanjung. Hanya Engkau yang layak ditinggikan dalam kehidupan kami. Mari kita sama-sama katakan segala puji syukur. Haleluya. Mari bersorak bagi Tuhan Bapak Ibu yang ada di rumah. Haleluya.
Engkau baik, Engkau dahsyat dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita lebih lagi datang kepada Tuhan. Mari kita sama-sama katakan satu waktu. Engkau Tuhan yang selalu menjaga kami Tuhan.
kami semua ada sebagaimana ada sampai pagi hari ini Tuhan. Seluruh umat-Mu yang ada di rumah masing-masing saat ini pun mereka mensyukuri segala anugerah-Mu. Engkau terlalu baik, luar biasa baik dan sangat baik bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Saat pagi hari ini semua kami mempersiapkan bencana hati kami untuk akan diisi dengan kebenaran firman. Baik kami para pelayan-Mu yang ada dalam ruangan ini maupun seluruh umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, baik yang di timur, barat, utara, selatan, baik yang ada di Toraja maupun juga yang di luar Toraja yang sedang mengikuti rangkaian ibadah ini. Tuhan, Engkau urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga pemberitaan firman pagi hari ini biarlah kami boleh ikuti dengan baik. Pikiran kami tidak mengembara ke hal-hal yang lain, dan biar hati kami semata-mata tertuju kepada kebenaran firman. Pendengaran kami boleh meresponi semua kebenaran firman dengan baik ya Tuhan. Dan kami berdoa berkati jaringan internet ya Tuhan, yang mana pagi hari ini seluruh umat-Mu di rumah masing-masing mengikuti ibadah ini melalui Facebook, media sosial. Engkau berkati jaringan internet supaya tidak ada gangguan, sehingga selama pemberitaan firman umat-umat-Mu tidak terganggu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau cengkram kami semua, baik kami yang ada di sini maupun seluruh umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus berfirmanlah Bapa, kami siap menerima firman. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi kita bersyukur oleh sebab kasih dan kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan boleh menolong kita pada pagi hari ini. Tuhan boleh izinkan kita untuk boleh menjalani minggu ini dengan baik. Bahkan kita boleh melihat anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa di tengah masa-masa yang susah, di tengah masa-masa yang sulit. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang sedang mengeluh, ada begitu banyak orang yang sedang stres. Tetapi saya ingin katakan Tuhan itu terlalu baik bagi kita. Kenapa saya katakan demikian? Buktinya sekalipun terlalu banyak persoalan, kita masih bisa hidup, kita masih bisa menikmati kehidupan ini. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya akan bawa kita untuk kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya akan bawa kita untuk kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya sudah persiapkan bagi kita pada pagi hari ini. Sambil dipersiapkan, saya akan bawa kita untuk melihat Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-29. Kita masih dalam minggu-minggu gereja memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya tema-tema kita dalam beberapa minggu ini adalah tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mari pagi hari ini kita baca bersama-sama dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 dan selanjutnya. 1, 2, 3. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tangan, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambung, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Pagi hari ini, kisah yang kita baca bersama-sama ini adalah tentang Yesus menampakkan diri kepada seorang yang bernama Thomas. Orang ini
Spesial. Kenapa saya katakan spesial? Bayangkan dari semua murid, begitu banyak orang yang ada pada zaman Yesus, orang-orang percaya yang ada pada zaman Yesus, Thomas dipilih untuk didatangi oleh Tuhan Yesus. Ini orang spesial. Saya coba bawa kita untuk kita renungkan. Ketika misalkan Pak Jokowi datang ke rumah kita dari Jakarta, jauh-jauh dia datang hanya ke rumah kita, berarti saya pastikan kita yang didatangi Pak Jokowi adalah orang spesial. Seperti itu pun pagi hari ini dalam pembacaan kita ini, Tuhan Yesus sesudah bangkit dari kematian memilih untuk mendatangi Thomas. Padahal harusnya tidak perlu. Harusnya tidak perlu. Orang ragu-ragu, kok orang tidak percaya, tidak yakin, ngapain mau di ini. Seringkali ketika kita misalkan memberitahukan seseorang dan kemudian orang itu tidak yakin dengan apa yang menjadi pernyataan kita, apa yang menjadi pemberitahuan kita ke orang itu, maka kemudian itu akan membuat rasa dongkol dan kemudian kita berkata, ya sudah, kalau kau tidak percaya, ya sudah. Ketika sikap Thomas tidak percaya, justru Yesus tidak mundur, tapi Yesus memilih untuk mendatangi Thomas. Ada kisah penting yang pagi hari ini, ada hal-hal penting yang pagi hari ini saya akan bawa kita untuk kita renungkan. Ada tema yang saya bawa kita untuk kita akan lihat, yaitu 3 kemauan Tuhan yang perlu kita ketahui. Saudara yang ada di rumah perlu untuk ketahui ada 3 kemauan Tuhan. Dalam Matius pasal yang ke-20, pasal yang ke-7 ayat ke-21, 22 dikatakan bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan itu yang akan masuk surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa, yang melakukan kemauan Bapa, itu yang akan masuk surga. Oleh sebab itu pagi hari ini 3 kemauan, 3 kehendak Bapa, 3 kehendak Yesus itu perlu kita ketahui. Dan kemudian kalau kita sudah ketahui, kita praktekkan dalam hidup kita. Dan kalau kita sudah mempraktekkan apa yang menjadi kemauan Yesus dalam hidup kita, saya pastikan sorga itu bukan hanya sekedar cerita fiktif. Sorga itu bukan hanya cerita dongeng, tapi sorga adalah tempat kepastian bagi saudara dan saya, baik yang ada di rumah maupun yang ada dalam ruangan ini. Pagi hari ini saya bawa kita untuk mari kita melihat bersama-sama. Mari kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Ada 3 hal, 3 kemauan Tuhan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kemauan yang pertama, adalah Tuhan tidak mau ada di antara kita yang terhilang. Tuhan tidak mau ada di antara kita yang terhilang. Justru Tuhan mau semua kita masuk surga. Tuhan mau semua kita masuk surga. Dalam Matius pasal yang ke-18, saya coba kita untuk melihat. Dalam Matius pasal yang ke-18, di ayat yang ke-11, Matius 18 ayat yang ke-11, kalau kita lihat bersama ayat ini. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Thomas tadinya dipilih oleh Tuhan. Tuhan Yesus berdoa semalam-malaman. Dan kemudian akhirnya besok paginya Tuhan Yesus memilih para murid. Dan salah satu yang dipilih adalah si Thomas. Artinya Thomas dipanggil, terpanggil, bukan cuma terpanggil, tapi terpilih. Sesudah Thomas terpanggil dan terpilih, maka kemudian Tuhan tidak mau Thomas terhilang. Tuhan tidak mau ada seorang pun di antara saudara dan saya yang terhilang. Memang ada ayat firman Tuhan yang berkata bahwa banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Benar. Saat-saat ini tanda-tanda tentang kedatangan Yesus sudah sangat-sangat nyata. Bahkan ada beberapa tokoh yang berkata bahwa Yesus sudah semakin dekat. Di ambang pintu Yesus sudah hampir datang. Pagi hari ini saya bawa kita untuk mari kita sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau supaya kita tidak ada yang terhilang. Karena memang Tuhan tidak menginginkan ada di antara kita yang terhilang. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita karena begitu besar kasih Allah. Kasih Bapa akan dunia ini
Semua manusia yang ada di dunia ini, termasuk saudara dan saya, baik yang ada dalam ruangan ini ataupun yang ada di luar sana, jemaat Tuhan, Tuhan tidak mau kita di antara semua kita, di antara kita tidak boleh ada yang binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Makanya Yesus tidak menginginkan seperti Thomas terhilang. Thomas artinya kembar, si kembar. Seringkali ada orang berkata Thomas itu artinya tidak percaya. Bukan. Sifatnya memang tidak percaya. Orangnya tidak terlalu yakin. Orang tua saya namanya Thomas. Dan memang kadang-kadang dia tidak yakin, kadang-kadang tidak percaya, tidak masuk di akal. Thomas artinya kembar, yang berprofesi, yang diperkirakan. Karena Alkitab tidak menjelaskan profesinya Thomas, tetapi para penafsir Alkitab menafsirkan bahwa Thomas ini berprofesi sebagai tukang bangunan. Thomas justru mau kembali ke profesi lama. Thomas sesudah Yesus mati, maka mau kembali ke profesi lama seperti murid lain. Kita ingat Petrus sesudah Yesus mati, Yesus dikubur, maka Petrus kembali ke profesi lama. Itulah sebabnya Yesus datang kepada Petrus dan murid-murid yang lain yang sementara ada di dalam perahu. Bagaimana Yesus, kita ingat kisah Yesus berjalan di atas air. Yesus datang kemudian menampakkan diri, ataupun saat ketika Yesus bangkit dari kematian, Yesus datang di pinggir danau, dan makanan yang pertama yang dia minta adalah ikan goreng. Saya pernah khotbahkan itu. Ini berhubungan dengan murid-murid yang kembali ke profesi lama mereka. Seperti itu pun Thomas dalam pembacaan kita ini. Tuhan tidak mau Thomas terhilang. Tuhan tidak mau Thomas kembali ke profesi lama. Tuhan memanggil Thomas sebagai rasul, sebagai salah satu dari 12 murid Yesus. Maka Tuhan Yesus tidak mau Thomas kembali, Thomas terhilang, Thomas kembali ke profesi lama. Tuhan tidak mau di antara kita yang sudah dipanggil dalam terang yang ajaib. Tuhan tidak mau kita kembali ke hidup yang lama. Itulah sebabnya pagi hari ini saya bawa kita untuk melihat bahwa Tuhan tidak mau hubungan Thomas dengan Tuhan terputus. Walaupun Yesus sudah mati secara fisik, Yesus sudah dikubur secara fisik pada masa itu, tapi Yesus tidak menginginkan Thomas terputus hubungan dengan Yesus. Makanya ketika Thomas menghilang, ketika Thomas tidak percaya tentang berita kebangkitan itu, Yesus memilih untuk datang di tempat di mana Thomas berada. Tuhan juga tidak mau hubungan kita dengan Tuhan dan pemimpin rohani yang Tuhan tetapkan itu terputus hanya karena corona. Jujur, hari ini kita tidak bisa ketemu satu dengan yang lain, cuma hanya lewat Facebook mungkin kita cuma hanya lewat HP, kita baku telepon, baku SMS, baku WA saja. Tapi tidak baku lihat muka kecuali melalui Facebook. Tetapi akibat corona ini memang kita terputus, kita berjauhan, kita berjarak. Tapi Tuhan tidak mau gara-gara corona kemudian kita terhilang. Hubungan dengan pemimpin rohani menjadi renggang, menjadi tidak ada lagi. Kemudian hubungan dengan Tuhan terlebih sudah hilang. Pagi hari ini kemauan Tuhan Yesus yang pertama adalah Tuhan Yesus tetap mau supaya kita terbangun hubungan dengan Dia. Terbangun hubungan dengan Dia. Tuhan justru tidak mau saudara dan saya terhilang. Biarlah kita semua ada dalam genggaman kasih Tuhan. Sampai Tuhan Yesus datang, kita tetap ada dalam kasih anugerah Tuhan. Tetap kita berada dalam lingkup keluarga kerajaan Allah. Jangan ada di antara kita yang keluar dari lingkup kerajaan Allah itu. Keluarga besar kerajaan Allah tidak boleh ada satupun di antaranya yang terhilang. Semua kita tetap berada dalam lingkup hadirat Tuhan. Sehingga ketika Yesus datang kali kedua, Yesus biar berkata, waktu kita jumpa dengan Yesus, Yesus berkata, engkau hambaku yang baik dan setia.
Mari pagi hari ini, kemauan yang pertama adalah Yesus tidak mau. Yesus mau ada supaya kita jangan terhilang. Yesus mau supaya kita tetap ada dalam lingkupnya. Makanya poin yang pertama, Tuhan tidak mau di antara kita yang terhilang. Ini pesan yang pertama, kemauan yang pertama adalah Yesus mau kita berada dalam lingkupnya. Hubungan kita dengan Dia tidak terputus. Yang kedua, Tuhan tidak mau akal pikiran kita lebih dominan daripada iman kita dan kemahakuasaan Tuhan. Tuhan tidak mau akal pikiran kita lebih dominan, lebih menguasai kita daripada iman kita dan kemahakuasaan Tuhan. Kita lihat dalam ayat yang di ayat yang ke-25, saya coba kita untuk melihat bersama. Dalam Yohanes, pembacaan kita tadi, ayat yang ke-25, apa pernyataan Thomas? Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Perkataan Yesus ini penting. Ketika Thomas berjalan dengan akal, maka Yesus datang. Yesus menampakkan diri di ruangan di mana Thomas berada. Melalui perkataan Yesus di ayat yang ke-27, itu untuk menundukkan, untuk membungkam akalnya Thomas. Di ayat yang ke-27, kita lihat pernyataan Yesus kepada Thomas. Kemudian Dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas berjalan dengan akal, tapi justru Yesus mau Thomas percaya bukan hanya dengan akal saja. Pagi hari ini saya bawa saudara untuk mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Akal pikiran seringkali bertolak belakang dengan iman. Tuhan memang menciptakan otak untuk berpikir. Tuhan memang menciptakan otak untuk berpikir dan beranalisa. Itu tidak salah. Benar, Tuhan ciptakan otak di dalam kepala kita dengan tujuan untuk kita bisa berpikir. Jadi kita bukan seperti robot yang disetir, dikontrol. Tuhan memberikan kita area bebas, kehendak bebas, pikiran bebas. Tetapi pagi hari ini saya pun membawa kita untuk jangan seperti Thomas, yang kecenderungannya akalnya lebih dominan daripada imannya. Semakin pintar seseorang, kita lihat mereka-mereka yang terlalu pintar, justru kecenderungan otaknya menjadi lebih dominan. Makanya mereka mengkritisi. Hari ini kita menemukan ada hamba-hamba Tuhan yang tidak percaya dengan yang namanya adanya bahasa roh. Hari-hari ini ada hamba-hamba Tuhan yang sudah tidak percaya namanya nubuatan di kalangan hamba Tuhan sendiri. Karena apa? Akalnya lebih dominan. Makanya saya pernah menulis menjawab sebuah komennya orang di Facebook. Saya katakan kalau begitu kita hapus saja bahasa roh ayat yang berbicara 1 Korintus pasal yang ke-12 dan pasal yang ke-14 tentang bahasa roh, hapus saja dari Alkitab. Karena mereka tidak percaya. Mereka berkata bahwa itu setan, itu bahasa setan. Kenapa demikian? Karena tingkat analitisnya, kritisnya. Tidak salah kita memiliki otak untuk mengkritik kalau sesuatu yang tidak benar. Tapi kalau itu kebenaran, jangan terlalu kita mengkritik. Otak kita terbatas untuk memahami kemahakuasaan Tuhan. Itulah sebabnya berita tentang kebangkitan Yesus, akalnya Thomas tidak terima. Masa ada orang mati bangkit? Masa Yesus bisa bangkit? Padahal kebangkitan Yesus, berita tentang kebangkitan Yesus, Yesus sudah nyatakan. Yesus sudah nyatakan di 4 Injil. Yesus sudah nyatakan 3 kali Yesus menyampaikan tentang berita
penderitaan anak manusia. Yesus berkata anak manusia akan ditangkap, dianiaya, dibunuh, bahkan akan mati, dikubur dan akan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Berita itu Yesus sudah sampaikan, tapi Thomas lebih dominan akalnya. Tuhan mau saudara yang ada di rumah, semua kita yang ada di sini, kita boleh berpikir, boleh menggunakan otak ini untuk beranalisa, untuk memikirkan apa yang bisa kita pikirkan. Tetapi jangan sampai kelewatan. Kita lihat orang-orang yang gila di sana, di luar sana. Karena apa? Terlalu dominan otaknya. Saya mendengar ada sebuah kisah. Ada seorang gila yang ada di rantai paut. Ada seorang yang gila di rantai paut, terlalu pintar bahasa Inggris. Dia pintar sekali bahasa Inggris. Saking pintarnya, sampai akhirnya apa yang terjadi? Gila. Kita lihat hari-hari ini, dengan kepintaran manusia, maka manusia mau mengubah dunia. Tapi ternyata Tuhan tidak mau. Biarlah Tuhan yang berkehendak bagi dunia ini. Kita lihat hari ini Cina dengan kepintarannya mau menyayangi Tuhan dengan membuat matahari. Mau bikin matahari. Cina mau buat matahari kembar, bahkan menurut tulisan artikel bukan cuma hanya satu, banyak artikel yang sama. Mau membuat matahari tandingan, mau melebihi, bahkan suhunya lebih panas daripada matahari buatan Tuhan. Wow. Dan begitu Cina berusaha untuk bikin seperti itu, Tuhan hadap, Tuhan taklukkan dengan virus corona. Pagi hari ini tidak salah kita berpikir, tapi berpikirlah sedemikian, kontrollah akal pikiran kita. Karena akal pikiran selalu berbicara tentang fakta dan atau bukti nyata. Akal selalu berbicara tentang fakta. Makanya dalam pembacaan kita ini, Thomas berkata, sebelum aku melihat, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam paku, bekas paku di lubang paku di tangan Yesus dan di lambung Yesus, aku tidak akan percaya. Akal selalu berbicara tentang fakta. Akal berbicara tentang bukti nyata. Makanya kita lihat, seringkali kalau kita kasih tahu orang akan berkata, saya tidak percaya, saya tidak percaya. Mana buktinya? Mana buktinya? Ya ini karena akal yang dominan. Makanya pagi hari ini menjadi anak Tuhan, Tuhan mau bukan cuma hanya akal yang dominan, tapi iman yang harus dominan. Iman setidaknya lebih naik satu level daripada akal. Selama akal tidak disetir oleh iman, maka akal akan membuat kita menjadi skeptis, akan membuat kita menjadi berpandangan negatif. Contoh saja, saya contohkan. Saya katakan tadi bahwa akal pikiran seringkali bertolak belakang dengan iman. Sementara bayangkan hari ini kita tidak pernah melihat Yesus secara fisik. Kita tidak pernah melihat Yesus secara fisik, tapi kita cuma hanya mendengar berita tentang Yesus. Tapi karena iman kita lebih dominan, makanya kita memilih percaya Yesus. Walaupun Yesus tidak kelihatan. Saudara di rumah hari ini memilih untuk beribadah kepada Yesus. Karena apa? Imanmu yang dominan, bukan semata-mata akal. Kalau seandainya akal, kita lihat. Kemarin saya membaca sebuah tulisan. Ada seorang yang tidak percaya kalau kita sudah mati, maka kemudian ada kehidupan di kekekalan. Orang ini dia beragama lain. Dan kemudian dia tidak percaya adanya kehidupan dan ketika ada seorang yang berkomen kepada dia, maka kemudian berkomen bahwa berarti kita ini sama dengan binatang. Maka kemudian dia tetap berkata, ya seperti itulah, saya tidak percaya. Pagi hari ini saya bawa kita, Bapak Saudara yang ada di rumah, tetap percaya sekalipun kita belum melihat. Kenapa demikian? Karena akal kita tidak bisa menyelami kemahakuasaan Tuhan. Coba saja kita renungkan, Tuhan itu katanya 3. Tuhan kita sepertinya dibilang 3. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Tapi 1 kalau dipikir.
Tiga tidak bisa menjadi satu, satu tidak bersama dengan tiga. Itu secara akal manusia. Tapi ternyata dalam kekristenan ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Sepertinya Bapa berdiri sendiri, sepertinya Putra berdiri sendiri, sepertinya Roh Kudus berdiri sendiri. Tetapi Alkitab justru berkata, di sisi lain Alkitab berkata, Allah itu Roh. Roh yang menjadi manusia. Makanya kalau kita menganalisa pernyataan Alkitab, seringkali sepertinya tidak masuk di akal kita. Itulah sebabnya pagi hari ini mari kita memilih untuk lebih percaya kepada Tuhan. Kontrol akal pikiran kita. Paulus berkata, saya coba kita melihat, iman muncul dari mendengar firman Tuhan. Kalau kita lihat bersama, iman muncul timbul dari dengar firman. Roma 10. Mari kita lihat bersama dalam Roma pasal ke-10. Roma 10 ayat ke-17. Paulus berkata, di tengah tantangan yang dialami oleh jemaat Kristen yang ada di kota Roma, di tengah aniaya, di tengah penderitaan, Paulus menyuruh para orang percaya yang ada di kota Roma untuk tetap beriman, dan iman itu timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Sebaliknya, akal pikiran muncul dari apa yang dilihat oleh mata. Contoh saja, kata Thomas, sebelum aku melihat bekas paku, sebelum aku melihat bekas paku, aku sekali-kali tidak percaya. Pagi hari ini saudara yang ada di rumah, jangan seperti Thomas yang lebih dominan akal. Ciri-ciri orang yang lebih banyak jalan dengan akal adalah seringkali menolak karya Tuhan. Mana ada mujizat, mana orang lumpuh bisa berjalan. Makanya kita bersyukur di tempat ini ada tongkat untuk membungkam orang-orang yang tidak yakin, orang-orang yang berjalan dengan akal. Makanya berapa banyak yang datang ke tempat ini, saya harus tunjukkan kepada mereka tongkat, bukti bahwa orang lumpuh berjalan. Ada orang-orang di luar sana berkata, mana mungkin dengan doa saja bisa sembuh. Hari ini ada banyak orang yang berkata, mana mungkin dengan doa saja corona bisa mati. Mana mungkin. Itu karena akal. Tapi hari ini kita telah mendengar kesaksian yang luar biasa. Seorang kapten, seorang pilot yang kita mungkin sudah tahu, Kapten Rico. Videonya beredar di mana-mana. Bagaimana ketika dia terpapar virus corona, dimasukkan di rumah sakit di Jakarta sana, rumah sakit rujukan di Jakarta. Dalam keadaan tak berdaya, si pilot ini disuruh Tuhan untuk mendoakan pasien-pasien yang ada di ruang ICU. Sementara dia harus bergumul dengan penyakitnya, benar-benar parah. Sementara belum ada vaksin untuk menyembuhkan virus itu. Bahkan kita mendengar kesaksiannya Kapten Rico, kita mendengar kesaksiannya luar biasa, bahwa dia sepertinya sudah berada dalam kematian, dalam lubang kubur. Tapi kemudian Tuhan menarik dia keluar dari lubang kubur karena penyakit yang diderita terlalu parah. Orang katanya kalau orang kena, saya katakan katanya kan kita tidak kena. Dia yang bersaksi itu dia katakan bahwa orang kalau kena penyakit itu panasnya minta ampun seperti neraka dalam tubuh. Lebih panas dari air mendidih, seperti neraka dalam tubuh. Kemudian tulang-tulang ini sepertinya sudah hancur semua, hilang semua kekuatan. Saya ketika mendengar kesaksiannya, wow, luar biasa. Tapi kemudian dia percaya bahwa Tuhan pasti sembuhkan. Secara manusia mustahil, secara akal manusia mana mungkin. Tapi kemudian Kapten Rico, si pilot ini hari ini sudah sembuh total. Luar biasa. Mana mungkin akal akan menerima, mana mungkin dengan doa saja, mana mungkin dengan percaya saja bisa sembuh. Itu akal berbicara. Tapi iman meyakini bagi Tuhan tidak ada mustahil. Pagi hari ini di tengah kesusahan, di tengah kesulitan, mungkin akal kita akan berpikir bagaimana caranya supaya saya mencukupkan segala kebutuhanku. Ada seorang yang berkata, ada seorang yang memberi kesaksian kepada saya.
Orang itu memberi kesaksian kepada saya. 2 minggu yang lalu kalau tidak salah mereka sudah kehabisan beras. Sudah kehabisan beras. Dan mereka sudah tidak tahu apa lagi karena suaminya sopir. Dan kemudian ternyata dan sempat kerja di sebuah perusahaan selain sopir, tapi juga sempat kerja. Cuma karena ada satu dan lain hal sehingga si suami harus mengalami PHK, harus berhenti keluar dari perusahaan itu. Maka kemudian yang terjadi adalah ya di rumah saja sesuai anjuran pemerintah. Di satu sisi bagus di rumah saja, tapi di sisi lain kalau tidak ada pemasukan menderita. Keluarga ini sangat luar biasa menderita. Kesulitan beras, mau makan, bingung. Tiba-tiba jadi beras yang terakhir mereka masak. Tiba-tiba ada pembagian dari pemerintah. Beras pembagian dari pemerintah datang. Mereka dapat 20 kilo. Mereka dapat 20 kilo. Dan kemudian mereka menyambung hidup sampai hari ini. Wow, luar biasa. Secara akal manusia mati Miki. Secara akal manusia pusing, stres. Bagaimana mencukupkan kebutuhan? Tapi kemudian dengan caranya Tuhan tolong. Makanya pagi hari ini kita boleh berpikir. Tidak salah kita berpikir, tapi saya ingin katakan ada memang hal yang kita bisa pikirkan dan kita bisa selesaikan berdasarkan jalan pikiran kita. Tapi ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan hanya dengan pikiran kita saja. Yang kita tidak bisa selesaikan dengan pikiran kita, mari kita serahkan sama Tuhan. Itu urusannya Tuhan. Tuhan yang akan bertindak, Tuhan yang akan menolong. Saudara yang ada di rumah, ada masalah yang mungkin hari ini sedang engkau hadapi. Dan engkau sudah berpikir bagaimana caranya aku menyelesaikan masalah ini. Otak kita sudah pusing, sudah stres. Tapi mari pagi hari ini, ketika engkau sudah tidak menemukan jalan keluarnya, serahkanlah sama Tuhan melalui doa. Allah kita tetap Allah yang berdaulat, Allah kita tetap Allah yang bertindak. Tawan semua pikiran-pikiran negatif. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5. Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Bagian B-nya dikatakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Selama pikiran ini kita tidak taklukkan, maka kepercayaan kita hanya sekedar agamawi. Karena itu mari pagi hari ini biarlah kita belajar untuk menaklukkan, menundukkan akal pikiran kita dalam iman percaya kita kepada Yesus. Tundukkan akal pikiran kita. Saya orangnya adalah orang yang kritis. Kalau ada sesuatu yang saya tidak suka, sesuatu yang tidak masuk di akal saya akan tolak. Saya kritis. Tetapi ketika Roh Kudus menjamah hidupku tahun 93, puncaknya tahun 94, maka saya belajar untuk menundukkan akal saya, belajar untuk percaya, belajar untuk percaya dan percaya, dan benar sampai hari ini. Percaya saja, itu yang membuat kita melihat karya-karya Tuhan yang luar biasa dalam pelayanan. Secara manusia mustahil, tapi ketika kita percaya saja, Allah mengerjakan bagiannya dengan dahsyat, dengan luar biasa. Ini pesan yang kedua. Kemauan Tuhan adalah jangan dominan akal kita, tapi biarlah Tuhan mau iman kita yang lebih dominan. Iman percaya kita kepada Tuhan, itu yang lebih dominan. Jangan akal pikiran kita yang lebih dominan daripada iman kita dan kemahakuasaan Tuhan. Thomas justru berjalan dengan pikirannya, makanya Tuhan tundukkan pikiran itu. Hal yang kedua. Yang ketiga adalah Tuhan mau agar sekalipun kita belum melihat, namun percaya. Di ayat yang ke-29 dalam pembacaan kita, Yohanes pasal yang ke-20, di ayat yang ke-29, mari kita lihat bersama ayat ini. Karena kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Yesus mau
kita tidak, sekalipun kita tidak melihat, tetapi kita percaya. Di ayat yang ke-29 ini, yakin dan percaya adalah kunci untuk mengalami mujizat. Itulah sebabnya setiap kali kalau saya mendoakan orang, di bagian akhir doa itu saya cuma hanya berkata, kami yakin, kami percaya bahwa kami akan melihat mujizat. Setiap kali mendoakan orang yang lumpuh, yang buta, yang bisu, saya cuma hanya berkata, Tuhan, kami yakin dan percaya kami akan mendengar kabar kesembuhan. Dan benar, hari-hari ini kita mendengar ada orang-orang yang sembuhkan secara ajaib. Ada orang-orang yang didoakan lewat telepon saja mereka mengalami mujizat. Pagi hari ini Tuhan mau keyakinanmu, kepercayaanmu itu yang biar meningkat. Dan kunci untuk mengalami mujizat adalah yakin dan percaya. Tuhan mau sekalipun hari ini kita tidak melihat Yesus secara fisik, kita tak percaya. Orang yang percaya sungguh-sungguh akan memiliki keyakinan kuat bahwa Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Orang yang percaya, dia yakin sudah ada jalan keluar, walaupun belum melihat jalan keluar. Masalah boleh banyak, tapi orang yang berjalan dengan iman, dengan percayanya, dia yakin sudah ada jalan keluar yang Tuhan siapkan. Tapi orang yang berjalan dengan akal berkata, mana? Bingung saya, mati nih, pusing, stres. Karena dia coba menyelesaikan masalahnya dengan jalan keluarnya dia. Semakin kita menyelesaikan masalah dengan cara kita, akan semakin kita stres. Tapi waktu ketika ada masalah, kita serahkan sama Tuhan. Waktu kita ada persoalan keuangan, waktu ada persoalan keluarga, kita serahkan kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Dan benar, suatu saat ketika kami diperhadapkan dengan sebuah keluarga yang mengalami rumah tangga yang kacau balau. Rumah tangga yang sudah berada di ambang perceraian. Dan kemudian saya diberitahukan, saya diminta oleh oleh ibu rumah tangga ini untuk datang untuk menangani masalah rumah tangga mereka. Kalau mereka tidak minta, maka saya tidak akan bisa masuk. Karena apa? Itu namanya mencampuri rumah tangganya orang. Tapi ketika mereka minta, bukan bapak kepala rumah tangga, tapi ibu rumah tangga ini yang minta kepada saya, Pak, bisakah datang di rumah saya untuk membicarakan persoalan rumah tangga kami? Maka kemudian saya tanya bagaimana, dan dia berkata, kami berencana mau cerai. Dan kemudian saya berkata, jangan. Saya selaku hamba Allah memilih untuk mengikuti apa maunya Tuhan. Karena apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia, kecuali oleh maut. Maka kemudian saya masuk dan kemudian akhirnya ketika rumah tangga ini sudah sangat-sangat berada di ambang perceraian, si suami sudah memutuskan untuk menceraikan si istri, padahal anak sudah 2. Maka kemudian saya berkata tidak boleh. Dan kemudian saya kumpulkan mereka, pertemukan mereka berdua. Saya datang di rumah mereka. Si suami di kiri saya, istri di kanan. Dan kemudian kita bincang-bincang. Si suami kasih keluar unek-uneknya. Sesudah itu si istri saya minta untuk kasih keluar unek-uneknya. Dan sesudah itu saya kasih jalan keluar. Saya minta hikmat apa yang harus dilakukan. Karena dua-duanya pada emosi. Si suami emosi, si istri juga emosi. Karena dalam keadaan seperti itu pasti akan ujung-ujungnya saling mempersalahkan. Si istri mempersalahkan suami, suami mempersalahkan istri. Tapi kemudian saya minta hikmat Tuhan, apa yang harus dilakukan, dan Tuhan kasih jalan keluar. Saya sampaikan, saya tuntun, dan kemudian akhirnya didoakan mereka. Puji Tuhan, hari ini rumah tangga mereka bahagia. Bahkan anak pertama itu sudah jadi pelaut. Anak kedua kalau tidak salah juga pelaut. Kalau kita hadirkan Tuhan, selalu ada jalan keluar. Tapi ketika menyelesaikan masalah kita dengan emosi, menyelesaikan masalah kita dengan akal kita akan dibawa sampai pada tingkat stres. Karena itu apapun persoalan, belajar untuk percaya sungguh-sungguh bahwa pasti ada jalan keluar. Yang berikut, ingat dalam 1 Korintus pasal yang kedua. Dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Ini hal yang terakhir bagi kita. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata
dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Pagi hari ini belajar untuk percaya bahwa seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang 9 ini, belum timbul dalam hati, belum dilihat oleh mata, belum didengar oleh telinga, itu semua Tuhan sudah siapkan. Itu semua Tuhan sudah sediakan bagi kita. Hari ini mungkin saudara sedang mengalami masalah, kekurangan beras, tidak ada beras di rumah. Tuhan sudah siapkan beras. Hari ini mungkin saudara bermasalah dengan keuangan. Percaya, Tuhan sudah menyediakan keuangan. Hari ini mungkin saudara sedang bermasalah dengan penyakit. Tuhan Yesus sudah menyediakan kesembuhan bagi penyakit. Hari ini mungkin engkau sedang mengalami masalah dengan ini dan ini dan itu. Percayalah, Tuhan sudah siapkan semuanya itu. Kita belum melihat dengan mata, kita belum mendengar dengan telinga, belum timbul dalam hati kita. Tapi kita percaya seperti yang Paulus berkata, bahwa sebelum didengar oleh telinga, sebelum timbul dalam hati, itu sudah Tuhan siapkan. Kalau ada di antara kita yang tidak dapat bantuan sosial, saya tadi malam ketika membaca sebuah tulisan, di tulisan itu dikatakan Pak Jokowi berkata semua rumah akan dapat bantuan sosial. Semua rumah akan dapat bantuan sosial. Kemudian saya berkata, hore, kita di gereja juga akan dapat bantuan sosial. Ya syukur-syukur kalau kita dikasih. Kalau tidak dikasih pun tetap kita percaya. Karena pembagian bantuan sosial ini, ya kadang-kadang ada oknum-oknum yang ada di pemerintahan, khususnya di desa atau di kelurahan atau di Lembang, kadang-kadang memilih mendahulukan dulu hubungan dengan orang-orang yang terdekat dengan mereka. Itu kita tidak bisa pungkiri. Mereka lebih mengutamakan keluarga. Kemarin tadi pagi kalau tidak salah, tadi malam saya membaca sebuah berita. Ada anggota dewan di Jakarta, ada anggota dewan, anggota DPRD yang dapat bantuan sosial. Padahal itu tidak layak, tidak boleh. Bahkan mereka-mereka yang dapat bantuan sosial, PKH, rumahnya mewah, orangnya kaya. Mereka punya jabatan, punya kedudukan. Makanya ketika saya membaca berita bahwa Pak Jokowi berkata bahwa bantuan sosial di luar dari PKH, bansos, pembagian sembako dan pembagian bergulir 600.000 per bulan, selama 3 bulan dapat 600.000, jadi berarti 1.800.000 akan didapat. Wow. Jokowi berkata bahwa itu akan seluruh semua rumah. Saya dalam hati, ya kalau dikasih kita terima, kalau tidak juga kita tak percaya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kita. Tidak mungkin Tuhan biarkan kita mati. Burung-burung di udara Tuhan pelihara, bunga-bunga Tuhan pelihara, dan apatah lagi kita. Kita lebih berharga dari semuanya itu. Kalau saudara tidak dapat, jangan kecewa. Tetap berharap kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Jangan seperti Thomas yang mau melihat baru percaya. Biarlah kita tetap yakin dan percaya Tuhan pelihara kita. Masa-masa sulit ada depan kita, dan bukan hanya depan kita, sedang kita jalani. Jangan takut. Belajar untuk percaya. Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar. Pagi hari ini 3 pesan penting ini, mari kita ingat-ingat. Tuhan mau agar sekalipun kita belum melihat, namun kita percaya. Tuhan tidak mau kita terhilang. Yang Tuhan mau adalah di antara kita semua masuk kerajaan sorga. Tuhan tidak mau akal pikiran kita lebih dominan dari iman percaya kita kepada kemahakuasaan Tuhan. Tuhan mau iman kita dominan, lebih kuat di tengah tantangan. Pagi hari ini saya berpanjang dengan firman Tuhan. Saudara yang ada di rumah, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. 3 hal ini biarlah saudara pegang teguh. Percaya di tengah ketidakpastian itu tidak gampang, tetapi biar pagi hari ini kita meningkatkan iman percaya kita. Tuhan sanggup menolong kita. Mari kita datang pada Tuhan. Saya undang pelayat-pelayat untuk maju ke depan. Haleluya. Hari ini mungkin ada musim ketidakpastian sedang engkau hadapi. Hari ini ada musim tantangan yang engkau hadapi, tapi bersama dengan Yesus kita akan lewati semuanya itu. Ingat bahwa Tuhan Yesus ada bersama kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan.
semua kita yang ada di rumah nyanyikan bersama. Engkau ada bersama. Haleluya. Dalam panggilan Kau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Pernah Kau biarkan ku sendiri.
saja. Padahal kami belum pernah melihat Engkau secara jasmani. Ampuni kami kalau selama ini kami memandang masalah kami hanya sebatas akal pikiran kami saja. Ampuni kami. Engkau mau kami naik level, bukan hanya di level akal saja, tapi Engkau mau kami naik level di level iman. Beriman di tengah ketidakpastian, beriman di tengah permasalahan-permasalahan yang berat. Engkau menginginkan untuk kami lebih naik level lagi. Karena itu tolong kami, Roh Kudus, Engkau lah yang akan membawa kami untuk tetap yakin, tetap percaya di tengah ketidakpastian. Engkau akan membawa kami, Roh Kudus, untuk tetap kuat di tengah tantangan. Engkau, Roh Kudus, lah yang akan membawa kami untuk tetap bertahan di tengah kesulitan. Tidak gampang menyerah, ya Tuhan. Hari ini kami tidak mau seperti Thomas, melihat mujizat, melihat jalan keluar baru mau percaya. Hari ini sekalipun kami belum melihat mujizat, hari ini kami sekalipun belum melihat jawaban doa, sekalipun kami belum melihat terobosan, kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang sama. Kalau dulu Engkau tolong kami, Engkau juga masih akan sanggup menolong kami. Engkau masih akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Masih akan ada mujizat bagi kami. Masih akan ada jalan keluar bagi kami. Masih akan ada kesembuhan bagi kami. Masih akan ada pertolongan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih jemaat-Mu, Engkau berkati mereka semua. Terima kasih atas kebenaran firman pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau tidak menginginkan kami terhilang. Engkau mau kami berada dalam dekapan. Kami berada dalam lingkup kerajaan Allah. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di pagi hari ini atas kebenaran firman hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan memberi persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, sungguh ku bangga Bapa. Bagian dalam ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberi tanda ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan yang sudah kami berikan, bahkan yang masih sisa pada diri kami masing-masing. Engkau yang memberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari sama-sama kepada Tuhan. Bagi Engkau Tuhan segala pujian, segala kemuliaan dan kemuliaan Tuhan. Yeah.
pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di penghujung tamatnya ibadah ini. Seluruh umatmu, baik kami yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah ini. Kami mempersiapkan diri kami untuk menerima berkat ibadah. Karena Engkau berjanji, Engkau akan membuat perbedaan antara yang beribadah dan yang tidak beribadah. Bahwa ibadah itu mengandung janji baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Bahwa kalau kami sungguh-sungguh beribadah kepada Engkau, roti makanan kami yang Engkau akan berkati, air minuman kami yang Engkau akan berkati, kemah kediaman kami, tempat adonan lumbung-lumbung. Engkau akan berkati ya Tuhan. Semuanya Engkau akan berkati. Dan itu jaminan firman-Mu ya Tuhan. Di tengah masa-masa yang sulit, kami yakin dan percaya masih ada mujizat, masih ada berkat yang Engkau sediakan bagi kami. Masih ada jalan keluar ya Tuhan. Sebelum umat-umat menerima berkat ibadah, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang ambil alih kendali penyelesaian masalah di bangsa ini. Tuhan, Engkau tolong pakai Presiden kami Tuhan, Pak Jokowi, bersama para menteri ya Tuhan. Oh, menteri-menteri terkait ya Tuhan. Demikian juga pakai para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, lembang, kepala desa, RT. Tuhan, Engkau pakai mereka. Berkati juga para aparat keamanan dan para medis ya Tuhan. Engkau tolong mereka Tuhan, supaya mereka biar bahu-membahu kerjasama dengan masyarakat, supaya biarlah boleh tertangani dengan baik perkembangan corona ini boleh terselesaikan dengan baik ya Tuhan. Tuhan, Engkau tolong ya Tuhan, kuatkan semua kami, para aparat keamanan. Tuhan, Engkau pakai mereka, polisi dan tentara. Hari-hari ini, oh, para teroris juga berusaha memanfaatkan kesempatan untuk melakukan hal yang tidak baik ya Tuhan. Tapi Tuhan, Engkau beri keamanan ya Tuhan. Terima kasih, para medis, lindungi mereka Tuhan, baik di lapangan, di perbatasan pemeriksaan, maupun juga di rumah sakit, lindungi mereka supaya dia terpapar. Kalau ada jemaat-Mu yang tenaga yang berprofesi sebagai tenaga medis, lindungi mereka Tuhan, biar mereka aman dalam perlindungan. Tuhan, Engkau tolong ya Tuhan. Kami berdoa, Engkau campur tangan supaya biarlah virus corona ini boleh teratasi dengan baik ya Tuhan. Vaksinnya biar boleh ditemukan dengan cepat ya Tuhan. Dan kami berdoa bagi para pasien yang sedang terpapar virus corona. Tuhan, Engkau jamah mereka semua. Oh, baik para hamba-hamba-Mu, rekan-rekan kami, hamba-hamba-Mu yang terbaring di ruang ICU ya Tuhan, maupun para warga masyarakat yang terpapar corona. Tuhan, Engkau tolong ya Tuhan, supaya mereka cepat pulih dan sembuh ya Tuhan. Yang ODP, yang PDP, jamah pulihkan, sembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih, kami berdoa bagi ekonomi bangsa kami. Engkau tolong ya Bapa, supaya biar kembali pulih ya Tuhan. Engkau pulihkan ya Tuhan. Terima kasih dan berkati gereja-gereja-Mu, para hamba-hamba-Mu yang sedang melayani para umat-umat-Mu, sekalipun tidak secara langsung, hanya lewat media sosial, lewat HP, lewat telepon, lewat SMS, WA, Facebook, dan apapun medsos. Tuhan, Engkau tolong ya Bapak, supaya biar tetap semuanya berjalan dengan baik. Jemaat-Mu, Engkau lindungi mereka ya Tuhan, baik yang ada di Toraja, yang ada di luar Toraja, di luar negeri, di tengah laut. Lindungi mereka semua ya Tuhan. Usaha pekerjaan umat-umat-Mu lindungi, toko kios, warung Engkau lindungi, berkati. Oh, studi anak-anak-Mu Engkau berkati, yang sekolah yang kuliah, dan semua kami Engkau cukupkan segala kebutuhan kami Tuhan. Kami serahkan daerah kami, Toraja ini ke dalam tangan-Mu. Lindungi, pagari dengan kuasa darah-Mu. Berkati ya Tuhan, Sulawesi Selatan, Makassar Engkau lindungi ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Di akhir ibadah ini, umat-umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, oh, semua yang ada di sini, arahkan hati jiwa, angkatlah kedua belah tangan dan terimalah berkat. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat pengasihan yang bersumber dari Allah Bapa, dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan oleh pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus. Turunlah berkat, kebaikan-kebaikan Allah, anugerah Tuhan, mujizat-mujizat, jawaban-jawaban doa, terobosan harap Tuhan Engkau alami. Diberkatilah hidupmu berlimpah-limpah dengan berkat 3 bulan dan perubahan 100
Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selesai ibadah kita siang hari ini. Info penting bagi kita yaitu yang pertama adalah terus bawa dalam doa. Doakan kami, doakan jemaat, doakan bangsa negara kita. Yang kedua, secara langsung kegiatan doa malam kita setiap malam sesuai dengan jadwal. Itu ada di Facebook, nanti saudara ikuti baik di Facebooknya Daud Mangala maupun Facebooknya Isa. Jadi ikuti saja di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.